3 hari kemudian dia mau menjual Chelsea. Nah, ini kan ada something wrong. Ya. Nggak mungkin seorang Abramovich merubah total dari mewakilkan sampai menjual. In 3 days. Pikiran gue adalah ini dapat tekanan. Saya pikir that's too much ya. Apa sih kesalahan? Ya nggak Mestinya ada. orang Inggris, Liga Inggris harus berterima kasih. Chelsea dia angkat. True. Kalau kita bicara mental Madrid luar biasa, itu gue akui. Tapi jangan bicara soal DNA UCL yang gue baca di Twitter seolah-olah Madrid, 2 tahun you got nothing loh. Sementara coachnya, ya Pochettino. Nanti kita tanya, apakah Pochettino akan dipecat? Ya, penggemar bola, apa kabar? Kita ngobrol-ngobrol kembali. Ya, sahabat saya kembali di studio. Coach, namanya seksi banget. Agak-agak feminin loh kalau Coach. Agak sweet ya? Agak sweet gitu. You are sweet already. Actually, literally kata anak Jaksel itu. Coach, wah ini minggu ini gila ya. Gila. Kita ngomongin apa dulu? Chelsea saya dengar dibekukan ya. Ya, Chelsea ini ada apa namanya hot news ya. Hot news ya. Mendadak. Sebenarnya kalau gue sih udah perkirakan ya, karena kenapa gue prediksi bukan gue paranormal sekali lagi. Karena pertama si Abramovich bilang dia mau mewakili Chelsea ke yayasannya. Mewakilkan ke yayasannya. Nggak 3 hari kemudian dia mau menjual Chelsea. Nah, ini kan ada something wrong. Ya. Nggak mungkin seorang Abramovich merubah total dari mewakilkan sampai menjual. In 3 days. Pikiran gue adalah ini dapat tekanan. Tekanan politik. Dan ternyata benar. Mungkin seminggu 10 hari dari dia bilang mau jual, sekarang di frozen. Dibekukan Oleh pemerintah Inggris. Seluruh asetnya dia ya? Seluruh asetnya dia, termasuk villanya dan lain. Nah, yang bikin kita kan fokus ke Chelsea aja ya. Ya. Yang bikin miris ya nggak boleh jualan merchandise, nggak boleh jualan tiket, tidak boleh jual pemain, tidak boleh beli pemain. Artinya traffic income itu di stop semua. Bahkan yang lebih lucu lagi, mereka kalau away hanya boleh mengeluarkan 20.000 pounds. 400 juta. 400 juta doang. Gila lu. Staffnya itu berapa orang dan lain-lain. 400 juta paling ke Manchester. Apalagi, nah kalau harus ke UCL. Kalau lawan Lille gitu. Ya, itu gimana? Nggak tahu juga. Mungkin naik budget, mungkin naik Air Asia gitu atau lain. Mungkin ya, atau berenang, naik kapal perahu. Naik ketek. Iya. Terus? It's a bit ridiculous ya. Cuman it happens gitu loh. Nah, terus yang jadi masalah kan kita lihat ke depannya seperti apa. Jadi lisensi yang mereka dapatkan itu temporary. Sampai bulan Mei Chelsea dapat lisensi spesial khusus untuk bisa beraktivitas. Harusnya dibukakan juga, Kon. Nah, bulan Mei mereka lihat lagi. Kalau gue bilang, ini tergantung perangnya ini berapa lama. Kalau sebelum Mei selesai, ya mungkin oke. Tapi kalau bulan Mei tidak dan belum dijual, nah ini yang repot. Nah, ada kabar yang gue baca juga. Jadi kan gue coba baca banyak informasi di sosmed, terus gue coba susunkan ya. Nah, salah satu kabar juga sebenarnya Chelsea ini bisa dijual. Sebenarnya. Ya, tapi tidak dilarang untuk dijual. Tidak dilarang, tapi tidak boleh di bawah Abramovich. Jadi yang menjual harusnya pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris. Seenak-enaknya aja. Seenak-enaknya aja. Termasuk masalah harga ya. Termasuk masalah harga. Nah, sekarang tergantung Abramovich mau mengiyakan atau kalau dia play hard to get, ya udah gue nggak mau jual. Nah, ini yang repot. Tahan-tahanan aja ya. Tahan-tahanan, kepala batuan. Nah, sekarang nggak tahu seperti apa karena ini baru fresh from the oven. Ya. Dan dalam berapa jam ke depan, 1-2 hari ke depan, pasti akan banyak perkembangan. Oke. Tapi kita bahas sekarang aja.
Nah, intinya ada boleh dijual. Jadi sebelum dia di frozen, Abramovich sudah tunjuk sebuah agency. Sebuah agency bilang, nih, aset gue di Chelsea, Chelsea mau gue jual. Oke. Nah, agency ini sudah dapat klien. Satu dari Swiss. Peminat. Sudah. Orang tua itu ya? Orang tua itu 86 miliarder di Swiss. Tapi karena mungkin dia udah 86 tahun ya. Dia bilang, gue nggak mau pegang sendiri. Jadi dia ajak teman-temannya, konsorsium. Ada 5-6 orang, 7 orang. Beberapa emang datang dari Amerika. Nah, itu yang kalau nggak salah sempat menawarkan, I don't know if it's true or not, 1,9 billion. Cuman? Ya, karena dia mintanya 2,5 billion kan. Iya. Billion pounds. Nah, sekarang kita nggak tahu. Kalau seandainya dia bilang, kalau dia udah pasrah, ya udah deh, ini cuma duit segini kan untuk dia bukan duit yang terlalu banyak amat kan. Toh dia juga menjanjikan duit penjualan Chelsea untuk Ukraina, untuk rakyat Ukraina, betul. Untuk korban perang ini yang ada di Ukraina. Oke. Nah, terus kalau seandainya dia bilang ya udah deh, terserah deh, jual aja. Toh ini duitnya buat Ukraina, bisa jadi proses ini akan cepat. Jadi atas nama pemerintah Inggris, agensi ini lapornya ke pemerintah Inggris, harga dan lain-lain. Nah, terus duitnya mungkin ke yayasan, kemungkinan bisa juga disita, bisa juga duitnya nggak boleh kemana-mana, kita frozen dulu, ya, kita freeze dulu, terus kita lihat sikonya seperti apa. Nah, yang jadi masalah untuk klub Chelsea-nya sendiri itu pemain bisa berpengaruh juga ya. Kenapa berpengaruh? Ada 3 pemain kontraknya habis. Christensen udah ke Barca, pasti. Tinggal Aspi sama Rudiger. 3 pemain ini kan ya cukup penting lah, ya kan? Terutama Rudiger untuk di belakang ya. Terutama Rudiger. Rudiger, kalau gue jadi Rudiger, gue akan bilang, ya, gue pergi. Toh kontrak gue habis. Sebelum perang pun dia udah menyatakan akan pergi. Iya, kan? tapi kan masih bisa ada celah untuk nego. Kalau di overmatch, ya. Iya, oke. Nah, Aspi pun demikian. Dia belum fix mengatakan gue mau kemana. Jadi 2 pemain ini masih bisa dinego. Tapi kalau sikonya seperti ini, dan sampai bulan Mei, kompetisi selesai belum ada kejelasan, what would you do as a player? You go lah. Iya dong. Dan mereka kehilangan 3 pemain belakang. Mereka nggak boleh beli pemain. Pasti nggak bisa dong. Pasti nggak bisa. Uangnya dibekukan. Iya. Kecuali ada pemilik baru. Pemilik baru dan sanksinya dicabut. Sanksinya dicabut karena pemiliknya non Rusia. Non Rusia. Gitu. Kalau ini berlarut-larut bisa mempengaruhi prestasi Chelsea tahun ini dong. Bahkan gue juga baca, I don't know if it's true or not ya. Itu dikurangin 9 poin. Oh ya? Kalau dikurangin 9 poin. Atas dasar apa dong? I don't know. Masa hanya karena dibilang Abramovich salah juga? Enggak dong. Masa keluarga negaraan seorang pemilik akan mempengaruhi apa? Ya, in this case mempengaruhi. Ya, sekarang kita merembet sedikit ke politik karena Eropa, Inggris tidak mau melawan Rusia dengan senjata. Yang mereka lawan dengan ekonomi. Nah, yang mereka itu bukan Abramovich. Segelintir. Ini pressure. Ya, segelintir miliarder yang punya kedekatan dengan Abramovich. Dengan Putin ya. Termasuk Usmanov, mantan pemilik Arsenal, termasuk Abramovich. Itu di frozen semua. Bukan hanya Abramovich. Dari situ mereka ingin menghantam ekonominya. Jadi kalau kita bilang fair atau enggak, ya I don't know. That's not fair. Ya, saya bukan penggemar Chelsea, but that's not fair. Dari sisi pemain bola memang that is not fair terhadap fansnya, terhadap karyawannya yang ada di Chelsea is not fair. Tapi the whole thing is not fair. The whole war atau apa is not fair. Saya pikir that's too much ya. Apa sih kesalahan? Ya nggak mestinya orang Inggris, Liga Inggris harus berterima kasih. Chelsea diangkat, True. Ya, kalau tanpa investasi Abramovich, in that case nggak mungkin Liga Inggris akan semenarik ini. In that case gue setuju, tapi ini kan bukan sikon normal. Ini sikon perang di mana politik harus mengambil keputusan. Kita boleh setuju nggak setuju, but it happens, ya kan? Fans Chelsea mau protes 3 hari 3 malam, kagak ngaruh juga, karena ini sudah terkait skop yang jauh lebih besar. Saya kira too much ya, sampai dibahas di Senat ya tentang Chelsea gitu.
Ya, tentang Abramovich. Itulah demokrasi ya. Jadi kalau mereka tidak incer individu Abramovich ya. Ya. Mereka incer oligarki Rusia yang duitnya miliaran, miliarder, yang segelintir orang yang mungkin 10-20 orang, itu yang diincar. Ya, apa salah mereka? Dan mereka punya aset banyak di Inggris. Ya. Kalau di freeze aja nggak ada, oke lah di freeze ya. Ya. Di freeze itu artinya juga nggak disita kan. Ya, Pokoknya dibekukan aja. Tapi kalau Nggak sampai boleh diapa-apain. segitunya, Ya. itu menurut gue. Saya kan banyak ngebahas di Helmia Bicara ya, tentang konflik ini gitu. Ya. Ini kan sebenarnya konflik ya very political. Very, political. I agree. Ya. I agree. Dan imbasnya ya ke sepak bola. Ya, kita lihatlah Piala UCL dipindahin dari Saint Petersburg ke Paris. Ya. Rusia di-ban. Ini akan merambat terus karena mereka tidak mau menghantam Rusia dengan senjata, tapi dengan hal-hal yang lain. Nggak berani. karena Dan jangan lupa coach, sebenarnya Amerika dan NATO ya. Itu sudah makin mengendorkan tekanannya kepada Putin. Ini orang bahaya, bos. Setuju. That's why kembali lagi contoh minyak diboykot. Jadi mereka melakukan banyak. Iya, minyak boykot, tetapi negara-negara di seluruh dunia juga rugi karena harga minyak kan skyrocketing. Kita juga kena. Iya, semua. Absolutely kita juga kena. Termasuk Amerika, Termasuk Inggris, semua. all. Ya udahlah. Bensin di Belanda udah naik. Tapi kembali lagi ya salah satunya ya sepak bola disikat juga. Oke. Salah satunya sepak bola disikat, dan I agree ini nggak fair terhadap karyawannya. Kalau terhadap Abramovich ya gue masih bisa terima lah karena Jadi, dia punya hubungan dekat. Tapi kalau ini berlanjut, akankah Chelsea finish 4 besar di Liga Inggris? Kalau dipotong 9 poin itu berat. Karena kalau Arsenal menang 2 matchnya itu poinnya sama. Dan kalau dipotong 9 poin, MU naik. Di bawah Arsenal tetap. Gue lagi nggak mau bahas MU nih. Nggak, gue juga nggak mau. Cuman rankingnya seperti itu. Jadi kalau bener dipotong 90 poin, itu bahaya untuk masuk Champions League. Dan the best solution menurut gue ya, the best solution adalah jual secepat mungkin ya. Jual secepat mungkin. Jadi jangan sampai tunggu bulan Mei, karena kalau tunggu bulan Mei, mereka mungkin punya keputusan yang lain lagi, yang lebih memberatkan Chelsea. Jadi harusnya semoga itu dilakukan Abramovich juga. Udahlah, terserah lah. Mau diambil alih pemerintah, mau apa, pokoknya Chelsea harus dijual lewat agensi itu. Menurut saya sih cut loss aja lah ya. Iya, cut loss. Saya pikir juga dia udah untung besar karena valuasi Chelsea itu udah naik. Dan luar dia biasa. kan nggak pernah cari duit di situ. Wong dia bayar Chelsea 150 juta kok. Cuman waktu beli kan? Walaupun dia pinjamkan uang 1,5 miliar, let's say total 1,650 miliar. Nih kalau dijual 2 M aja udah untung. Iya, apalagi dijual bisa dapat 2,5 M. Apalagi yang mau disumbangkan di Ukraina itu, Ukraina itu kan keuntungannya kan? Iya. Bukan total penjualannya. Iya. Coach, kemarin Abramovich ke Israel ngapain? Dia itu punya paspor Israel dan punya paspor Portugal. Dia keturunan Yahudi. Bisa di Belanda pun bisa double passport. Di Eropa banyak negara yang bisa double passport, apalagi EU sekarang ya. Dan ya dia juga aktif dalam politik loh. Dalam arti dia juga membantu negosiasi antara Ukraina sama Rusia. Dia juga terlibat dalam tim itu. Jadi dia juga cukup aktif di politik. Mungkin karena itu, I don't know. Terus dia ke Israel ngapain? I don't know. Katanya mau bertemu agent atau mencari investor juga? Enggak. Setahu gue sih enggak itu, cuman kayaknya memang si ya politik lah. Si presidennya Ukraina cari bantuan dari Israel. Tapi enggak berhasil juga, I don't know lah. Itu terlalu ribet. But intinya adalah kalau gue jadi Abramovich untuk menyelamatkan the whole Chelsea, termasuk pemainnya, karyawan, lepas jual. Ya semoga Inggris, pemerintah Inggris tidak double standard ya. Cuman asal teken aja. Kalau zaman perang begini kita susah pilih. Jadi mereka bisa keluarkan aturan-aturan apapun. Dengan sikon seperti ini udah undang-undang udah susah berlaku. Gue nggak tahu, ini kan baru saja terjadi. Apakah pembekuan ini berdasarkan undang-undang yang di Inggris, nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Iya. Cuman yang jelas mereka mencoba melawan Rusia dengan
dari segala segi, dari segala sektor, Ya. termasuk olahraga, karena sepak bola itu kan industri besar. Karena kalau perang juga belum tentu berani juga lah ya Iya, melawan Rusia. betul. Oke coach, kita tinggalkan konflik perang ya yang mengakibatkan banyak mungkin fans kecewa gitu ya. Ya, ya. Karena perang itu memang nggak ada Nggak ada bagus-bagus gunanya. bagus ya untuk siapapun ya. Iya, betul. Oke, yang menang di perang itu cuma penjual senjata. Ya, betul. Dan lu tahu siapa negara penjual senjata yang paling banyak? Kita Ya, nggak usah bahas. ya. Kita drama ada pemain Prancis membunuh klub kesayangan Prancis, Ya. Benzema mengubur mimpi Ya. Paris Saint-Germain. Ini gini ya, gue itu memprediksi sebelum Champions League. Ya lo prediksi Ya, PSG lah maju ya kan? Bentar, gue sebelum kick off, gue prediksi 4 besar yang masuk. City, Munchen, Liverpool, sama Madrid. Oke, Madrid, ya. ya. Sebelum Champions League. Setelah leg pertama, gue sedikit unggulkan PSG. PSG ya. Gue sedikit unggulkan. Nah, kalau kita nonton tadi semalam di 45 menit pertama, Iya. tidak ada satu momen, bahkan untuk fans Madrid pun tidak ada satu momen mereka berpikir Madrid akan bangkit lagi. Nggak ada indikasi. Nggak ada indikasi sama sekali. Mereka hanya 10 menit ngepres Madrid. Dari detik awal sampai 10 menit. Habis itu bertahan di babak sendiri. Oke. Cuman pada saat mereka bertahan babak sendiri, PSG nggak kepancing juga. PSG tetap memainkan sirkulasi bola cepat, mencari kombinasi, dapat beberapa peluang, 2 kali gol offside, emang offside, dianulir. Akhirnya Mbappe dapat 1 gol. Sama sekali tidak ada kelihatan bahwa bahwa Madrid ini bangkit. Vinicius sama Asensio nggak kelihatan sama sekali. Benzema nggak ada yang supply. Kroos, Valverde juga nggak kelihatan. Modric doang yang agak lumayan. Belakangnya juga agak karatan karena PSG bisa melakukan beberapa counter attack. Oke? Masuk babak kedua. Nggak ada masalah. Di awal-awal? Ya, awal 15 menit pertama, nggak ada masalah. Sampai di menit 62 kalau nggak salah. Atau 62, Donnarumma bikin blunder. Tapi memang jelas di babak kedua itu Madrid lebih ngegas. Oke. Nah, blundernya Donnarumma, kiper itu manusia. Pasti ada blundernya. Ada off-nya, ada Ya, off day. Ada off day. Tapi kemarin itu luar biasa. Itu very amateuristic. Nggak seharusnya dilakukan oleh kiper terbaik Eropa ya di, Ya, di Piala di Eropa. Piala kemarin. Eropa. Ya. Itu benar-benar dia pernah melakukan blunder seperti ini kira-kira itu pada saat lawan Sampdoria. Waktu dia di Milan, dia syuting ke pemain Sampdoria, terus di syuting balik. Tapi kemarin itu dia di belakang, dia susah atau kelamaan ambil keputusan, sehingga passingnya ketahan dengan kakinya Benzema, bolanya bukan ke sana tapi lurus. Diambil Vinicius, dibalikin gol. Nah, semenjak gol itu, Kacau semua. Madrid tambah nafsu dong. Bangkit Mental, lah ya, mental Madrid gue akui. Kalau kita bicara mental Madrid luar biasa, itu gue akui. Tapi jangan bicara soal DNA UCL yang gue baca di Twitter seolah-olah Madrid, 2 tahun you got nothing loh. Not even tahun lalu lu juara aja enggak. Jadi jangan bicara soal DNA. Tapi lu bicara soal mental, iya. Walaupun gol pertama kado, oke. Gol kedua, itu terjadi kesalahan Danilo. Di kotak penalti, itu dikolongin sama Modric. Dikolongin bolanya ke Benzema, tapi namanya Benzema kayak Mohamed Salah. 1/8 peluang, 1/10 peluang jadi gol. Ya. Gol, unggul 2-1. 2-1 kan nggak ada masalah. Mereka punya simpen 1 gol. Ya. Extra time. Only 1 minute dari kick off. Kimpembe kasih passing ke Danilo tapi arahnya ke Benzema. Di shooting langsung. Selesai. 2 gol kado selesai. 3 gol. Sebenarnya 2 gol kado, 1 itu blunder belakang juga. Oke, selesai. They got nothing, benar-benar nothing. Di babak kedua juga PSG nyaris nggak dapat peluang. 3-1 itu mereka cetak 1 gol, tetap lolos ke extra time. Tapi habis 3-1 nggak kelihatan, benar-benar nggak kelihatan. Karena ya di PSG kalau gue bilang yang bahaya itu cuman
Mbappe sama Verratti yang make the game. Messi? Jalan kaki. Jalan kaki pada saat di counter balik, diserang jalan kaki. That's why gue bilang, gue beruntung Messi cabutlah ke PSG dengan gaji 30 juta, come on. Sprint lawan Modric, kalah lo Messi. Lawan Modric. Orang tua itu? 37 tahun. Iyalah. Messi berapa? 34 kalau nggak salah. 34 ya? Ya. Kalah. Lawan Modric. Jadi Messi itu udah habis. Oke. Di Madrid pun demikian. Madrid itu kemarin yang gendong cuma 2 orang. Benzema, Modric. Dua itu aja. Vinicius. Dua pemain tua juga. Iya, Vinicius pada saat 2-1 baru sedikit kelihatan. Karena Madrid, PSG lebih ke depan, dia dapat space kan. Tapi nggak ada bahaya-bahayanya juga. Bahkan di depan gawang dapat suatu peluang, dia syuting ke atas. Satu peluang besar. Jadi di babak kedua, di setengah jam terakhir, dengan extra time 5 menit, 35 menit terakhir, di situ PSG diselesaikan. Tapi harus diakui, Benzema is killer. Benzema itu gila. Gila ya. King Benz. Itu Apalagi gila. setelah tidak ada Ronaldo ya. Ya. Gila-gilaan. Coach, kita kan pernah ngebahas ya, tim kayak PSG ini ya. Ini kan kayak dulu Galacticos-nya Real Madrid, terlalu banyak bintang. Sementara coach-nya ya Pochettino. Nanti kita tanya, apakah Pochettino akan dipecat? Pecat Pochettino gitu ya. Apakah ini yang kita pernah bahas ya, nggak ada leadership yang betul-betul pemain yang betul-betul nge-lead. Itu yang saya bilang, untuk turnamen ya seperti UCL itu diperlukan pemain leader. Yang gue pertanyakan sekarang, yang beli pemain itu siapa sih? Itu Leonardo atau si Nasser pemiliknya? Karena kalau kita lihat pembeliannya, itu nggak make sense. Pemain 30 ke atas dikumpulin semua. Dan emosional ya. Iya. Yang penting dapat nama-nama hebat gitu. Nama hebat dikumpulin. Jadi kumpulin CV, bukan kumpulin tim bola. Iya, bukan kalau Rangnick itu kan dia dulu ya. Dia kan tergantung kebutuhannya kan. Iya. Atau kalau Iya. gegen pressing ya. Iya, iya. Ya untuk striker nyari yang gini ini enggak ya coach. Iya, ini enggak. If you buy Messi, artinya satu orang udah nggak bakalan ikut nyerang. Nggak ada masalah. Yang penting Mbappe sama Neymar ikut. Itu nggak setengah-setengah juga. If you buy Ramos, ya you expect ini akan sering cedera. Dan terbukti. Nah, sisanya Paredes lah, Gueye lah, Danilo lah. Mereka nggak jelek, tapi bukan, mereka tidak, sisa pemainnya, Drexler lah, Wijnaldum Herrera, Wijnaldum, Di Maria, tua-tua semua kan. Ya. Ini bukan pemain yang bisa bawa PSG ke level Yang lebih tinggi. Sejajar Madrid, Barcelona, Liverpool. Juve, Liverpool, City, Bayern Munchen. Nggak sanggup mereka bawa ke situ pemain-pemain kayak begini. Maka dari awal itu, gue bilang di sini, gue bilang di Jasaye, gue bilang, untuk gue, mau MU juara Champions League, I don't care. Yang penting jangan PSG. Kenapa? Biar orang-orang itu tahu bahwa piala itu nggak bisa dibeli. Bahwa piala itu nggak bisa dibeli dan if you wanna make tim yang jadi juara, contoh Tuchel, contoh Pep, contoh Klopp, contoh Bayern Munchen, siapapun pelatihnya tetap juara. Ya kan? Nah, ini yang harus dicontoh, bukan sekedar beli pemain-pemain bintang yang udah usur-usur itu. Tapi mestinya Donnarumma pembelian yang benar dong. Donnarumma Kiper baik dan bagus, muda. masih Ya. muda. Cuman Kemarin blunder aja lah. Iya. Kalau blunder kan semua orang bisa. Ya. That's why it happens. Lu kebobolan 1 gol, cetak 2 gol, still win the game. Ya. Tapi lu kebobolan 1, lu cetak 1 gol, lu kebobolan 3 gol, then you lose the game. Ya. Sesimpel itu. Marquinhos, Kimpembe, ini udah semenjak Thiago Silva pindah ke Chelsea, kedua pemain ini nggak ada subnya, nggak ada yang benar-benar bisa gantiin mereka. Mereka ini selalu main jadi starter. Marquinhos ancur-ancuran dari awal, salah passing mulu, sampai gol ketiga itu salah dia juga. Terus sebenarnya ceritanya nggak jauh beda sama Madrid. Madrid juga pemainnya yang dipasang Ancelotti ya itu aja. Tapi kebetulan pemain yang dipasang itu performanya bagus semua. Itu killer. Kroos, Casemiro, Modric, Benzema, Vini,
itu bagus semua, cuman kanan sering dirotasi kan. Kamavinga juga cukup bagus kemarin, mereka beli Alaba oke. PSG enggak, pada saat pemain-pemain ini lagi jelek, siapa? Pemain kayak Icardi yang luar biasa di Inter, cadangan terus. Jadi mereka just by CV. Yeah. CV seolah-olah untuk mengangkat nama PSG, wah isinya bintang semua. Dan kemarin, that's why sebenarnya Madrid menang itu ada bagusnya. Yang menang siapa? Itu sepak bola. Bahwa sekantong karung dolar nggak bisa beli piala UCL. Akankah Pochettino dipecat? Iya. Bahkan gue kemarin lempar Twitter setelah pertandingan. Fans MU mana yang masih teriak-teriak mau ambil Pochettino? Ya. Ternyata mayoritas nggak mau. Mayoritas minta Ten Hag. Iya. Walaupun kemarin 2 nama ini bersaing ya. Iya. Feeling gue udah dipecat ya. Karena tujuan itu kan juga Tuchel dipecat gara-gara itu karena nggak bisa bawa Champions League dan nggak akan jauh beda dengan Pochettino. Sekarang tinggal. Dan Pochettino lebih parah dengan nama-nama yang luar biasa. Ada Messi gitu loh. Iya. Feeling gue sih Zidane masuk ya. Zidane. Iya. Akankah Zidane mau? Karena Zidane kan orangnya picky juga kan? Iya, cuman dia nggak banyak pilihan juga, nggak banyak klub yang mau dia kan. Cuman dia kembali di Paris dan di nama besar, ya mungkin pemain kayak Neymar, Mbappe atau Messi lebih mau dengerin dia. Karena Zidane pun juga lebih ngandelin skill, sebenarnya nggak jauh beda. Cuman ya kalau pelatih kayak Tuchel yang sudah terbukti bagus tidak diberi kesempatan, mintanya hasil-hasil dalam jangka pendek, ya this club is going nowhere, akan begini terus. Coach, apakah kekalahan PSG secara dramatis ini akan melancarkan kepergian Mbappe ke Real Madrid? Karena saya pikir seorang si Mbappe kan butuh trofi dong. Ya, duit mungkin dia bisa cari ya, bisa increase gitu. Tapi kan trofi penting juga. I think kalau seandainya Mbappe masih ragu 50-50, setelah match kemarin itu mungkin jadi 60-40. Exactly. 60 mau pindah. I agree with you because if you are good, kalau Anda adalah pemain hebat, duit itu akan datang sendiri. Betul. Tapi trofi nggak akan datang sendiri. Untuk mendatangkan trofi harus main di tim yang bagus, yang memungkinkan untuk itu. Ya. Nah, Madrid adalah tim yang cocok untuk mendatangkan trofi. Any kind of trophy. Jadi peluangnya sekarang kan lebih besar. Ya. Cuman si Nasir ini kan gila, dikasih carte blanche, cek kosong isi. Ya. Tinggal mentality ya seorang. Ya. Karena orang bilang ya, dulu kita tinggalkan dulu kan persaingannya kan Messi Ronaldo. Sekarang katanya next itu adalah persaingan antara Mbappe dan Haaland ya. Jadi menurut saya pemain-pemain masa depan ini daily trophy. Nggak, sekarang kalau seandainya dia beli Mbappe ya, Vinicius mau ditaruh di mana? Itu kan posisinya dia. Kalau mau datengin Haaland, Benzema kemana? Ya Benzema dari awal. Benzema nggak akan terima kalau dia nggak main tiap minggu. Jangan-jangan kalau Mbappe pun masuk, Benzema juga terganggu juga ya coach. Apalagi udah usia juga nih. Tergantung posisinya. Usia iya, tapi kan Benzema ini kayak Lewandowski lah. Gila tuh. Dua real striker ya. Iya. Dua real striker Orang-orang yang top tua, sekarang ya. Lewandowski, Benzema baru Haaland. Karena jam terbang kan dan mereka nggak perlu otot mainnya. Mereka memanfaatkan skill, visi dan pengalaman. That's why gue sih kalau jadi Madrid, lu datengin Haaland, buang Benzema. Iya kalau Haaland bisa cepat adaptasi. I don't think so. Either salah satu, Mbappe or Haaland, nggak dua-duanya. Itu pasti terjadi keseimbangan. Ketidakseimbangan di ruang ganti kalau Mbappe sama Haaland datang. Pasti. Karena yang berkontribusi selama ini kan Benzema. Lu mau geser Benzema segitu aja. Iya, lagi. Dan Haaland akan bilang, gue mau main ke klub di mana gue tiap minggu main. Dan nggak mungkin Madrid tiap minggu main kalau selama ada Benzema. Haaland kan kita udah tahu dari kemarin bahwa lebih condong ke Barca ya daripada. Oke. Sekarang City juga. City juga udah main-main mata juga ya. Karena Pep sudah bilang next year they need striker.
kita akan beli striker. Dua pilihan, Harry Kane Or Haaland. or Haaland. Karena duit mereka nggak kekurangan. Jadi ya, we'll see. Tapi ada Harry Kane, isunya juga akan ke MU karena MU kan duitnya banyak banget karena MU pun duitnya banyak. ya tengah season kemarin mereka tidak beli sama sekali. Yang jadi masalah dengan MU adalah bukan Harry Kane aja, mereka harus rombak. Ego-ego setuju, besar setuju. itu harus digeserkan semua. Setuju. Nanti siapapun pelatih barunya yang datang, mau itu Pochettino, Sebenarnya, mau itu Ten Hag. bro, yang paling MU itu kan masuk masalah mentality ya. Ya. Gila loh dengan pelatih yang terkenal hebat, pemain terkenal hebat, but they cannot make it. Ya. Jadi ini udah memang dikutuk kali, memang harus dirubah lah semua. Iya, harus dirubah dan benar-benar dilihat pemain yang egonya tinggi, Outin yang aja, itu outin siapapun aja. dia. Betul, setuju. Siapapun dia. Kita kemarin berharap ya dengan kehadiran Rangnick, Ya. keras gitu ya, Jerman gitu, dia bisa melakukan. Sekarang kompromi. Dia ganti, Dia cari jalan tengah. dia cari jalan tengah, play safe juga di Jerman. Iya, iya. Mestinya harus Belanda tuh yang keras-keras ya. Mungkin dia merasa ya gue di sini toh cuma setengah tahun, jadi nggak ada guna gue lakukan sekali. Gue cuma sebarkan Padahal filosofi itu gue. tugasnya itu yang merombak. Iya. Kita tahu, setuju nggak kalau gara-gara Solskjaer yang pegang itu MU menjadi seperti itu ya, Iya. lebih berdamai dengan pemain. Iya. Ya, saya tahu. Kalau soal itu iya, tapi soal strategi, kalau soal mentality ya, gue Iya. bilang Solskjaer terlalu memanjakan Lah pemain. itu yang itu berpersoalan sehingga Dan itu sekarang kena pemain MU imbasnya. jadi begitu. Jadi manja, betul. Saya ingat betul waktu dia take over dari Mourinho yang Iya, keras. iya. Yang keras, yang mengkritik Iya, iya, pemainnya, iya, iya, dan dia iya. berdamai itu. Dan Iya. di awal-awal undefeated loh coach. Iya, Ya, betul. tapi habis itu dia merusak tuh, dia manjakan pemain. Terlalu dimanjakan, Iya. diberikan terlalu banyak kebebasan. Dan sekarang kebentur sama Rangnick, maka dari ini minimal setengah itu harus dibuang. Nah sekarang tinggal tunggu pelatih baru. Ya, Pelatih baru siapa dan dia maunya apa. harusnya buang semua tuh. Ya, kalau seandainya Ten Hag masuk, feeling gue itu setengahnya dibuang. Lu tahu priority gue nih sebagai penggemar MU yang gue buang, Harry Maguire. Harry Maguire, ya bisa. Oke coach, kita tinggalin. Lewi, gila ya si tua ini. Ya, Memimpin 8-0 ya gitu. Gue kan Munchen. gue minggu lalu kan ada interview dengan Lothar Matthäus, Oke. ya kan? Dan dia mengakui bahwa Bayern Munchen ini memang lagi agak menurun karena banyak yang cedera. Sekarang itu nggak ada Goretzka, beruntung Neuer udah balik sama Davies. Dua orang nggak ada masih oke ke cover kan. 1-2 bulan sebulan terakhir lah itu kan mereka kalah lawan Bochum sama lawan Borussia Mönchengladbach kan, dan di Salzburg seri juga. Nah karena Neuer, terutama Neuer ini penting sudah balik lagi, Müller full tim diturunkan. Nah mereka mau unjuk gigi, tapi this is München. Oke, 1-1 di Salzburg anggap aja accident. Kebetulan kita lagi sweat. Dihantam 3 dalam 10 menit hat-trick loh. Walaupun 2 penalti ya still you have to score the penal kan. Yes. Jadi ya Lewandowski menunjukkan lagi. Sebenarnya gue nggak lihat hanya Lewandowski, Munchen. Bayern Munchen menunjukkan bahwa oke, kita mengalami masa-masa yang agak turun. Yeah. Tapi we are back. It's now the time. Ya. Kapan berapa tim sih yang bisa menang 7-8 gol di Champions UCL League? ya, 16 besar lagi. Ya, dan itu Munchen sering melakukan itu. Lawan Arsenal kalau nggak salah, lawan Barca. Itu disikat semua. Walaupun mereka juga pernah kalah lawan Barca. But kalau kita lihat sekarang ya Salzburg lagi suwe aja ketemu Munchen. Sebenarnya ini tim nggak jelek-jelek amat. But yeah, that's okay. Oke coach, 2 game yang ini juga menarik nih. Yang dialami oleh klub Inggris. Liverpool kalah ya di kandang melawan Inter Milan. Liverpool kalah yang terkontrol sebenarnya ya. Liverpool tuh nggak main jelek, cuman di bawah standar. Mereka berusaha untuk kontrol the game aja. Tapi kan bahaya men. Betul, ini sangat gambling. Iya. Nah, sampai 1 gol terjadi dari Lautaro, Iya. di situ, nah ini seru nih. Karena kalau mereka dapat 1 gol lagi, entah itu jatuh dari langit atau enggak, masuk extra time, nggak taunya 1 menit kemudian kartu merah, Sanchez. 2 kali kuning, udah wasit kill the game kalau gue bilang.
Padahal kalau 11 lawan 11 bukan berarti gue bilang Inter lolos ya, enggak. Tapi at least lebih seru. Karena yang namanya Mane, Salah itu lagi jelek mainnya. Semenjak pulang dari AFCON, mereka agak menurun. Mungkin kecapean ya, karena harus dipasang terus, nggak dapet istirahat dan lain-lain. Tapi ya Liverpool. Kita lihat di leg pertama, mereka nggak layak menang, gue bilang. Inter itu ngelawan banget. Tapi dengan 1/8 peluangnya Salah, mereka bisa cetak 2 gol. Oke. Kemarin pun demikian, Inter pun main bagus. Kalau Inter bisa mempertahankan permainannya ini di Serie A, they will be the champion. Yang jadi masalah di Serie A pun berapa kali jelek mainnya. Tapi kemarin 2 kali lawan Liverpool, gue bilang gue salut sama Inter. Berani melawan, berani bermain, cuman ya because of that red card, yang untuk gue sih gue bilang bukan red card. Bahkan kuning pun tidak. Karena mereka bermain dengan semangat yang sangat tinggi ya. Jadi mau merebut bola itu pasti ada powernya. Kebetulan kakinya Sanchez. Ya itu kejauhan lah. Padahal dia kena bolanya. Satu kakinya nggak ke atas, kaki di bawah. Kedua dia kena bola, baru kena ankle-nya. Nah it happens, ya kan? Wasit itu bisa feel the game. Terbukti nggak parah karena setelah Sanchez merah, Fabinho berdiri jalan aja. Jadi that kind of things happens dalam sepak bola. Dari referee kill the game. Iya, sebagai wasit kita harus bisa feel the game. Kalau wasit kemarin itu kan diprotes PSG kemarin. Itu sampai Leonardo sama Nasser pemilik mau ketemu wasit di ruang ganti, dihadang sama ofisialnya Real Madrid. Oke. Wasit kemarin itu Belanda. Itu gue bilang bagus. Karena permainan keras berapa kali dibiarin. Nggak dikit-dikit kuning. Kalau bener-bener dan gue bilang wasit itu fair kemarin. Makanya untuk gue aneh kenapa seorang pemilik yang super kaya raya mau masuk ke ruang ganti ketemu wasit. You don't have the right to do that. Ini bukan Liga 1. Sekaya apapun. Sekaya apapun. You don't have the right to do that. Dihalang juga kan. Nggak boleh masuk. Yeah. Gitu. Coach, City bermain 0-0. Ya, iyalah. Udah unggul 5-0. Play safe. Cadangan yang diturunkan. Kalau gue jadi pemain juga, ngapain gue keras-keras? Mereka nggak ketinggalan 0-0, mereka kalau 4 gol pun nggak ada masalah. Iya, mereka mendominasi, dapat berapa peluang, tidak terjadi gol, tapi nggak main keras juga, nggak mau mengambil risiko juga. Antar gue cedera, ngapain ini toh match ini toh pasti udah fix punya kita lolos. Nah, justru yang bagus ini kan kalau kroco-kroco ini udah out semua kan. Madrid lolos, City lolos, Munchen lolos. Siapa lagi satu lagi? Siapa lagi ya? Liverpool lolos, ya kan? Chelsea lolos. Chelsea minggu depan. Tinggal minggu depan Chelsea feeling gue lolos. MU 50-50 sama ATM. Kalau MU nggak lolos atau ATM, minimal dua-dua adalah tim besar yang bisa memberi perlawanan. Juve peluangnya lebih besar daripada Villarreal. Sama Ajax harusnya di rumah lawan Benfica bisa. Nah, kalau seandainya Chelsea, MU, Juve, Ajax yang lolos, kan seru nih perempat final. That's the best. 8 besar ya. Ya, kan seru nih. Ya. Seandainya kita berandai-andai aja lah. Madrid ketemu City, Madrid ketemu Chelsea, Madrid ketemu Liverpool, Madrid ketemu Munchen. Belum tentu mereka bisa lolos. Ya kan? Jadi ini akan jadi seru. Cuman yang lebih gue pantau itu sekarang Chelsea. Apalagi dengan peristiwa yang kita nggak tahu apalagi yang terjadi dalam besok, lusa, berapa jam ke depan. Oke Coach, terima kasih. Jadi kita punya banyak pertanyaan yang harus kita jawab. Akan dijawab ya di minggu-minggu depan atau hari-hari depan. Menyangkut nasib Chelsea dengan Abramovich-nya. Dan juga masih ada leg kedua ya untuk 16 besar UCL akan memainkan tim-tim besar ya. Ada Ajax, kemudian ada MU, ada Chelsea sama Juve ya. Kita lihat. Dan itu yang coach tadi, siapapun yang lolos minimal tim-tim yang besar ini berpeluang untuk bermain di 8 besar ya. Ya. Oke, kita jumpa lagi. Tonton terus, pantang terus
jasanya. Kita cukup sekali seminggu aja, ya. Biar sekali seminggu, karena coachnya sibuk banget juga. Dia kemana-mana gitu ya. Ya, oke. Like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.